Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keadilan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 136 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempurnaan, buat kebaikan, buat keadilan, dan semua yang menjadi karakter-karakter Allah yang menjadikan hidup kami menjadi kehidupan yang aman, terjamin, terlindungi, dan dalam keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang keadilan Allah. Hal-hal yang berkenaan dengan keadilan adalah sesuatu isu, sesuatu masalah yang terus dimintakan, diperjuangkan di berbagai tempat di belahan dunia ini. Baik di masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Untuk lingkup dari dunia, manusia meminta keadilan tatkala adanya negara-negara superpower yang mengatasnamakan dirinya untuk memberikan keadilan bagi seluruh dunia. Terbentuknya yang namanya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengatakan untuk keadilan. Namun dalam proses perjalanan waktunya, kita melihat tatkala institusi organisasi dunia sekalipun itu dipegang oleh manusia-manusia berdosa, maka di dalamnya selalu terdapat kepentingan-kepentingan. Yang bersangkutan mengatakan demi keadilan dunia, namun sesungguhnya lebih memikirkan tentang kepentingan negaranya masing-masing. Sehingga yang terjadi adalah yang kuat menekan yang lemah, yang pandai menipu dan mengakali orang-orang yang bodoh. Itulah yang terjadi dalam dunia ini. Sementara Tuhan menciptakan seluruh alam semesta di dalam sebuah konsep yang namanya keadilan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Dalam Mazmur 136 ayat 8 sampai 9. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kalau kita berbicara tentang pagi sampai ke sore, dan kemudian sore kepada malam hari, ini dua bagian yang berbeda. Pada siang hari, kita membutuhkan berbagai macam kebutuhan daripada sinar matahari yang membuat kehidupan ini boleh berjalan. Tumbuh-tumbuhan itu boleh tumbuh. Tanpa matahari, tubuh kita membutuhkan sinar matahari dalam kapasitas tertentu. Semua tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup membutuhkan matahari. Maka malam hari adalah kondisi untuk menyejukkan dunia. Kalau dunia itu tidak mengalami perputaran, maka terjadi kebakaran di belahan bumi tertentu, dan terjadi kondisi yang sangat dingin di belahan bumi tertentu. Akhirnya kemudian bumi dan langit ini akan hangus. Betapa luar biasanya Allah merancang dari alam ciptaan. Dari alam ciptaannya pun kita sudah menemukan tentang keadilan Allah. Keadilan itu berbicara tentang pengaturan demi kebaikan semua orang banyak. Keadilan itu berbicara setiap bagian mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Itu konsep keadilan, dan keadilan juga harus di dalam kebenaran dan kekudusan. Tatkala keadilan disisipi oleh keberdosaan, tatkala keadilan disisipi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau negara-negara tertentu, maka yang terjadi bukanlah keadilan. Sekalipun yang bersangkutan mengatasnamakan, memperjuangkan sesuatu, mengatasnamakan keadilan, sesungguhnya yang bersangkutan sedang berbuat tidak adil dengan mengatasnamakan yang namanya keadilan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan, kita bertemu dengan keadilan Tuhan yang luar biasa. Sewaktu kita melihat tentang keadilan Tuhan, mengalami keadilan Tuhan, mendapatkan pengajaran tentang keadilan Tuhan, lalu apa hubungannya, koneksitasnya dengan manusia yang hidup di dalam dunia ini? Sesuatu yang tidak adil akan menimbulkan kehancuran seperti penggambaran yang dijelaskan tadi. Kalau seandainya satu tempat selalu siang hari dan di tempat lain selalu malam hari, dan Allah tidak melakukan sebuah keadilan perputaran, maka yang terjadi baik di belahan yang panas dan di belahan yang dingin, semuanya akan musnah dan mati. Allah di dalam keadilannya itu menata, mengatur, memanage sedemikian rupa agar setiap bagian itu mendapatkan berkatnya, setiap bagian itu mendapatkan perlakuan di dalam keadilan.
Lalu apa hubungannya dalam kehidupan kita? Pelajaran yang kita mau ambil dari keadilan Allah adalah bagaimana kita bisa hidup adil di dalam setiap kehidupan kita. Kita adil memperlakukan diri sendiri yang pertama. Apa yang disebut dengan adil memperlakukan diri sendiri? Kita harus pandai menjaga kesehatan. Kita harus berjuang untuk kebutuhan kita, itu keadilan. Namun pada bagian-bagian tertentu setelah apa yang kita dapatkan, kita miliki. Kebutuhan-kebutuhan dasar kita dapatkan. Ada juga hak-hak orang lain. Kita pun perlu bertindak adil kepada orang yang di luar diri kita. Lingkup yang terkecil adalah rumah tangga. Bertindaklah adil kepada istrimu. Bertindaklah adil kepada anak-anakmu. Bertindaklah adil kepada orang tuamu yang sudah memberikan semua yang terbaik untuk hidupmu. Bertindak adillah kepada mertuamu. Bertindak adillah kepada pegawaimu. Bertindak adillah kepada siswa dan mahasiswamu. Dan bertindak adillah kepada masyarakat lingkungan sekitar. Hal yang terkecil daripada keadilan yang kita lakukan yang tidak merugikan orang lain. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan melakukan keributan-keributan di malam hari yang mengganggu jam istirahatnya tetangga. Itu keadilan. Dalam bertetangga, berbicara tentang keadilan, kita perlu saling tolong-menolong. Tatkala kita lemah, kita kurang, kita sakit, ada tetangga yang membantu. Demikian juga sebaliknya. Tatkala tetangga lemah, sakit, dan dalam kondisi kekurangan, kita perlu membantu. Itulah yang disebut dengan keadilan. Demikian juga dalam aspek hubungan yang lain. Bertindaklah adil, karena sifat Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Jangan melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Kita menekan orang lain sementara kita tidak suka ditekan. Kita memarahi, kita kemudian memfitnah orang lain sementara kita tidak suka, bukan dimarahi dan tanpa alasan, apalagi kemudian difitnah dan dikhianati. Itulah tindakan-tindakan keadilan. Sehingga tindakan-tindakan keadilan itu harus dilakukan dalam setiap aspek kehidupan kita secara benar, secara sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menolong kita. Bagaimana tatkala kita hidup adil, di sanalah terang Kristus, terang Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah, kekudusan Allah, kemahakuasaan Allah itu terjadi kepada setiap orang yang kita temui. Bertindak adil sesungguhnya adalah sebuah tindakan menjalankan kebenaran firman Allah. Mari sahabat seperjalanan, kalau saat ini kita mengkoreksi diri sendiri, apakah ada tindakan-tindakan tidak adil yang kita perlakukan, termasuk kepada diri sendiri? Ada orang yang berkorban, semuanya hidup buat orang lain, sampai dirinya sendiri tidak diperhatikan, itu pun juga keliru. Ada orang yang terus kemudian memperhatikan dirinya sendiri, sampai tidak peduli kepada orang lain, itu pun tidak adil. Mari kita belajar, sewaktu siang hari kita menjadi matahari, sewaktu malam hari kita menjadi bulan dan bintang. Artinya, di mana tempat kita berada, kita memberitakan sinar kemuliaan Tuhan. Dan itu yang diperintahkan oleh firman Tuhan, jadilah terang buat dunia ini. Jadilah garam, biarlah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Kalau Tuhan adalah pribadi yang adil, jadilah pribadi dalam setiap kehidupan kita. Kita juga berbuat keadilan sehingga Tuhan dimuliakan dan kita menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami memiliki Allah yang adil dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup melakukan keadilan di seluruh aspek. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.